Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu untuk beraktivitas seperti biasanya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan ini dapat kita jumlahkan. Akan tetapi untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, maka harus disamakan bentuknya terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan dalam mengerjakan soal tersebut. Sebelum membahas penjumlahan berbagai bentuk pecahan, saya akan menyampaikan bagaimana cara mengubah dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya. Sebagai contoh, cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. Jadi kalau mau mengubah dari bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa, maka ubahlah penyebutnya menjadi 100. Contoh 25%. Ini dapat kita tulis 25/100. Jadi 25/100 merupakan pecahan biasa dari 25%. Nah, pecahan 25/100 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah dengan membagi antara pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Oke. Nah, di sini saya akan membagi pecahan 25/100 dengan masing-masing dibagi dengan 25. Sehingga pembilangnya dibagi 25, penyebutnya juga dibagi 25, sehingga diperoleh 1/4. Jadi 25% itu apabila diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Setelah disederhanakan menjadi 1/4 atau 1/4. Jadi pecahan 1/4 ini nilainya sama dengan 25%. Oke, contoh berikutnya, bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa menjadi persen? Nah, ini kebalikan yang tadi. Contoh, setengah atau 1/2. Sudah disampaikan tadi bahwa persen artinya per 100. Sehingga apabila mau mengubah dari pecahan biasa menjadi persen, maka ubahlah penyebutnya menjadi 100. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengalikan 2 kali 50 sehingga diperoleh nanti 100 penyebutnya. Jadi setengah ini kalau mau diubah menjadi persen menjadi 2 kali 50, 1 juga dikalikan 50. Pembilang kali 50, ini pembilang kali 50, penyebut juga dikalikan 50 sehingga akan diperoleh penyebutnya 100, sedangkan pembilangnya 1 kali 50, 50/100. Setelah penyebutnya per 100 dapat kita tulis menjadi bentuk persen 50% atau 50/100 sama saja nilainya. Contoh berikutnya 2/5. Ini dapat kita ubah menjadi persen dengan cara mengalihkan penyebutnya supaya hasilnya 100. Penyebutnya 5 maka dikalikan 20. Karena penyebutnya dikali 20 maka pembilang juga dikalikan 20 sehingga diperoleh 40/100 atau sama dengan 40%. Oke. Nah, ini yang perlu diingat. Untuk memudahkan kalian, apabila ada satu pecahan yang penyebutnya 2, jika mau diubah menjadi persen, tinggal kalikan 50. 2 kali 50, nanti yang atas atau pembilangnya juga kali 50. Kemudian jika penyebutnya 4 ini dapat dikalikan 25 untuk menghasilkan angka 100. Jika penyebutnya 5, maka dapat dikalikan dengan 20. Jika penyebutnya 10, maka 10 ini dikalikan 10. Nanti yang atas ikut kali 10. Jika penyebutnya 20, 20 kalikan 5. Jika penyebutnya 25, 25 kali 4. Ini adalah kebalikan dari ini. Sedangkan ini kebalikan dari ini.
Oke, mudah bukan? Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan desimal? Desimal ini ditandai dengan koma. Jadi pecahan desimal itu pasti ada tanda komanya. Oke, contoh 15%. 15% untuk diubah menjadi desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 15% sama dengan 15/100. Setelah 15/100, langkah berikutnya bagaimana untuk mengubah menjadi desimal? Caranya adalah dengan membagi. Kita bagi 15 dengan 100. Hasilnya adalah 0,15. Kita dapat menggunakan porokabit untuk membagi 15 dengan 100. Perhatikan cara membagi 15 dibagi 100 menggunakan porokabit. 15 dibagi 100, karena yang dibagi lebih kecil tentu tidak bisa. Oleh karena itu kita tulis 0 di belakang angka 5, sehingga yang semula 15 menjadi 150. Kemudian hasil baginya juga nanti kita tulis 0, kemudian 150 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 100, 100, kemudian 150 dikurang 100 sama dengan 50. 50 dibagi 100 nggak bisa, kita tulis lagi nolnya di belakang 50 sehingga menjadi 500. Kemudian 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 kali 100 sama dengan 500. 500 dikurang 500, 0. Selesai. Jadi pecahan desimal dari 15% atau 15/100 adalah 0,15. Atau sebetulnya kita bisa dengan cara lain, yaitu dengan menggeser tanda koma ke depan. Jadi dari belakang kita hitung 1, 2, kemudian diberi tanda koma. Nah, karena di depan tanda koma ini nggak ada angka, ditulis 0, sehingga 0,15 persen sama dengan per 100. Contoh berikutnya adalah 5%. Kalau mau diubah menjadi desimal, kita tulis terlebih dahulu pecahan biasanya. 5% sama dengan 5/100 sama dengan 0,05. Oke, cara menghitungnya bisa menggunakan porokabit. Sama seperti tadi, 5 dibagi 100 tidak bisa, kita beri 0 di belakang 5, maka di hasil baginya juga kita tulis 0, berikutnya 50 dibagi 100, karena masih tidak bisa, kita tambah 0 lagi 1 di belakang angka 5 sehingga menjadi 500. Karena nambah 0 lagi di atas juga kita tulis 0. Berikutnya 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 kali 100 sama dengan 500. 500 dikurang 500 sama dengan 0. Selesai. Jadi pecahan desimal dari 5% adalah 0,05. Selanjutnya bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen? Ini kebalikan yang tadi. Contoh 0,75. Ini kalau diubah persen menjadi berapa? Kita lihat ada dua angka di belakang tanda koma, yaitu angka 7 dan angka 5. Ada dua angka kan? Kita ubah terlebih dahulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Karena ada dua angka di belakang koma, ini artinya per 100, sehingga bisa kita tulis 75/100. Setelah penyebutnya 100, ini bisa langsung kita tuliskan menjadi persen. 75/100 artinya sama dengan 75%. Berikutnya 0,25. Dua angka di belakang koma, kita tulis 25/100. 25/100 sama dengan 25%. Contoh lagi 0,2. Ada satu angka di belakang koma.
Kalau satu angka di belakang koma itu bukan per 100 tapi per 10, maka kita tulis 2 per 10. Kemudian 10 ini kita ubah agar menjadi 100. Maka caranya adalah 10 ini dikalikan 10. Jika penyebutnya kali 10, maka pembilangnya juga dikali 10. Sehingga diperoleh nanti 2 kali 10, 10 kali 10, hasilnya adalah 20 per 10. Setelah per 100 bisa kita tulis sama dengan 20%. Contoh lagi 0,125 ini malah 3 angka. Kalau 3 angka di belakang koma itu per 1000. Saya ulang ya. 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, kalau 3 angka di belakang koma per 1000. Oke, kita lanjut 0,125. Kita ubah menjadi menjadi persen. Caranya adalah kita tulis terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 0,125. Ada 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. Setelah itu kita sederhanakan. Tujuannya adalah supaya penyebutnya ini menjadi 100. Kita bagi masing-masing. 1000 supaya jadi 100, maka 1000 dibagi 10. Jika penyebutnya dibagi 10, maka pembilangnya juga dibagi 10. 1000 dibagi 10, 100. 125 dibagi 10, 12,5. Nah, sehingga di sini berubah 12,5 per 100. Kalau sudah per 100 bisa kita tuliskan 12,5%. Jadi kesimpulannya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi persen, langkah yang pertama adalah kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian penyebutnya kita ubah supaya menjadi per 100. Oke, kita lanjut. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang perlu diperhatikan adalah ada berapa banyak angka di belakang tanda koma. Oke. Jika ada satu angka yang di belakang koma, ini pecahan biasanya artinya adalah per 10. Saya ulang, jika ada satu angka di belakang tanda koma, ketika mau diubah menjadi pecahan biasa menjadi per 10. Contoh 0,5, satu angka di belakang koma, bisa langsung kita tulis 5 per 10. Kemudian 1,7, satu angka di belakang koma, bisa kita tulis 17 per 10 dengan menghilangkan tanda koma karena pecahan biasa. Kemudian jika ada 2 angka di belakang koma, maka ketika diubah menjadi pecahan biasa berubah menjadi per 100. Kalau 2 angka di belakang koma nanti jadinya per 100. Contoh 0,15. Pecahan biasanya adalah 15 per 100. Berikutnya 2,15. Pecahan biasanya 215 per 100. 0,03. Pecahan biasanya adalah 3 per 100. Kenapa kok 3 per 100 bukan 0,3 per 100? Bukan 0,03. Sebetulnya per 100 ini caranya adalah dengan menggeser tanda koma ke belakang. Kalau per 10 geser tanda koma ke belakang 1 angka. Kalau per 100 geser tanda koma ke belakang 2 angka. Kalau per 1000 menggeser tanda koma ke belakang 3 angka. Contoh ini 0,03. Kenapa 3 per 100 bukan 0,3 per 100? Sebab angka 0 jika di depan bilangan asli maka tidak bernilai. Oleh karena itu tidak perlu dituliskan, cukup tulis 3 saja.
3/100, bukan 0,3. Boleh ditulis 0,3, tapi 0 ini tidak ada nilainya. Sama halnya dengan 0 yang di belakang tanda koma. Misal 3,0, 0 ini tidak perlu dituliskan karena 0 ini tidak ada nilainya. Oke, kita lanjut. Jika 3 angka di belakang koma, nanti ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi per 1000. Contoh 0,235. Ada 3 angka di belakang koma. Maka ketika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 235 per 1000. Kita geser tanda koma ke belakang 3 ini. 1, 2, 3. Di belakang 5 tidak ada angka, maka tidak usah ditulis nolnya maupun tanda komanya, sehingga langsung bisa ditulis 235 per 1000. Berikutnya 23,125. Kita geser ke belakang angka tanda koma ini 1, 2, 3. Di belakang angka 5 sudah tidak ada angka lagi. Komanya tidak perlu dituliskan, langsung kita tulis 23.125 per 1000. Berikutnya 0,035. 0,035. Ada 3 angka, 1, 2, 3. Nah, ketika diubah menjadi pecahan biasa, kita geser tanda komanya ke belakang 3 angka. 1, 2, 3. Sehingga pecahan biasa dari 0,035 adalah 035 per 1000. Sekali lagi, karena 0 ini di depan bilangan asli, tidak ada tanda koma, maka 0 ini tidak bernilai sehingga tidak perlu dituliskan. Cukup menulis 35 per 1000. Berikutnya 0,002. Ada 3 angka di belakang tanda koma, angka 0, 0, dan 2. Nah, kita geser ke belakang 3. 1, 2, 3. Komanya ada di belakang tanda angka 2. Tidak ada angka lagi setelah angka 2. Sehingga bisa kita tulis 2 per 1000. Sedangkan 00 ini tidak kita tuliskan karena tidak ada nilainya. Berikutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, perhatikan penyebutnya. Jika ada pecahan biasa yang penyebutnya angka 2 atau 5, maka ubahlah menjadi 10. Sehingga nanti berubah menjadi per 10. Contoh 1/2 atau setengah ini. Angka 2 ini penyebutnya kita ubah menjadi 10. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Jika penyebut kali 5, maka pembilang juga kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Pecahan 1/2 sama nilainya dengan 5/10. Setelah per 10 kita bisa mengubah menjadi pecahan desimal. Kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis saja angka 5-nya di sini 5, kemudian depannya diberi tanda koma. Depan koma karena tidak ada angka dikasih angka 0, sehingga 5/10 menjadi 0,5. Nanti kalau penyebutnya 5 misalnya 1/5. Nah, 5 kalau mau diubah jadi 10, maka 5 kalikan 2, 1 kalikan 2. Setelah per 10 sama, nanti tinggal diberi tanda koma. Nanti hasilnya 0,2, itu jika pecahannya 1/5. Berikutnya jika penyebutnya angka 4, 20, 25, atau 50, dapat diubah menjadi per 100. Contoh 1/4. Kita ubah 4 ini menjadi 100. Kenapa 100? Sebab kalau 4 ini mau diubah menjadi 10, ini harus dikalikan dengan angka yang ada komanya.
Maka untuk memudahkan biar perkaliannya tidak ada tanda komanya, kita jadikan 100. Nanti 4 kali 25 dikalikan dengan bilangan yang bulat, bukan pecahan desimal. 4 kali 25 sama dengan 100. 1 ini juga harus dikalikan 25. 1 kali 25 sama dengan 25. Setelah menjadi 25 per 100, nah ini per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Kita tinggal tulis saja nih 25. Kemudian dari belakang kita hitung 1, 2, beri tanda koma. Depan tanda koma tidak ada angka, dikasih 0. 25 per 100 sama dengan 0,25. Kita juga bisa menghitung dengan porokabit seperti yang tadi. 25 dibagi 100 misalnya. 25 dibagi 100 tidak bisa, pinjam angka 0, jadinya 250. Hasil baginya karena tadi pinjam 0, maka hasil baginya juga diberi 0, 250 dibagi 100, 25. 25 kali 100, 250, sisanya 0. 25 per 100 pecahan desimalnya adalah 0,25. Berikutnya jika penyebutnya 8 atau 125, ini ubahlah menjadi per 1000. Contoh, pecahan 3 per 8 ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara penyebutnya ini kita ubah menjadi 1000. Untuk bisa mengubah 8 menjadi 1000, 8 ini dikalikan 125. Karena penyebutnya dikali 125, maka pembilang juga dikalikan 125. Sehingga 3 per 8 sama nilainya dengan 375 per 1000. Per 1000 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3 kita kasih tanda koma, depannya dikasih 0 sehingga menjadi 0,375. Atau bisa kita gunakan porokabit untuk membagi 375 dibagi 1000. Baik, sekarang kita latihan soal. Perhatikan contoh soal penjumlahan berikut ini. 0,75 ditambah 50%. Ini adalah pecahan desimal, ini persen, tidak sama kan? Ada dua cara. Cara satu, samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Artinya persen ini yang kita ubah menjadi bentuk desimal. 50% untuk diubah menjadi bentuk desimal, kita tulis dulu pecahan biasanya. 50% sama dengan 50 per 100. Per 100 artinya 2 angka di belakang koma. 50 per 100 sama dengan 0,50. Ini adalah pecahan desimal dari 50%. Jadi kita nanti setelah diubah kita bisa menghitung 0,75 ditambah 50% sama dengan 0,75 ditambah 0,50. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin. Cara menjumlahkan bisa menggunakan bersusun ke bawah, yang diluruskan adalah tanda komanya. 0,75 ditambah 0,50 sama dengan 1,25. Kemudian cara yang kedua, ini kita ubah menjadi persen. Jadi nanti pecahan desimalnya yang kita ubah menjadi persen. 0,75 sama dengan 75 per 100. Persen kan per 100, 75 per 100 sama dengan 75%. Nah, setelah diubah jadi persen, sekarang bisa kita kerjakan. 0,75 ditambah 50% sama dengan 75% ditambah 50% sama dengan 125%. 125% ini nilainya sama dengan 1,25. Oke, penggunaan cara 1 ataupun cara 2 ini nanti disesuaikan dengan perintah di dalam soal. Tapi kalau di dalam soal tidak menentukan harus diubah jadi persen atau menjadi pecahan desimal,
Maka silakan kalian pilih cara yang mana. Cara 1 boleh, cara 2 boleh, yang menurut kalian paling mudah. Contoh soal berikutnya. 25% ditambah setengah persen ditambah pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, berarti yang diubah adalah persennya. 25% sama dengan 25/100. 25/100 kita sederhanakan, tadi sudah, sama dengan 1/4. Berikutnya kita tulis soalnya tadi, 25% ditambah setengah atau 1/2 sama dengan 25% ini kita ubah menjadi 1/4 ditambah 1/2. Langkah berikutnya kita samakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 2 yaitu 4. Sehingga ini yang sudah 4 tidak perlu diubah, yang diubah adalah 1/2. Menjadi 1/4 kita tulis lagi, setengah atau 1/2 ini kita ubah, 2 jadi 4, 2 dikalikan 2 jadi 4, 1 kali 2 jadi 2. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3, penyebutnya tetap. Cara yang kedua adalah dengan mengubah pecahan biasa ini menjadi persen. Setengah kita ubah jadi persen. Oke. Penyebutnya kita ubah dari 2 jadikan 100, maka 2 kalikan 50. Jika 2 kalikan 50, maka 1 ini juga kalikan 50, sehingga hasilnya 50/100. 50/100 sama dengan 50%. Jadi 25% ditambah setengah sama dengan 25% ditambah 50%. 25 ditambah 50, tanda persen nanti ngikut. Jadi nggak perlu bingung ya, ini ada persen-persennya gimana cara jumlahnya. Yang dijumlah hanya bilangan bulatnya saja. 25 ditambah 50 sama dengan 75, tandanya tulis di belakang. 25% ditambah 50% sama dengan 75%. 75% ini nilainya sama dengan 3/4. Oke, sekarang coba kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Jadi materi yang tadi Pak Guru sudah kirim, slide materinya sudah saya kirim, kalian catat. Di situ juga ada soal yang sama dengan ini. Kalian tulis di buku materinya juga soalnya. Setelah itu kalian kerjakan. Soal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.